Fucking kill it, motherfucker! Halo rebahaners, gimana kabarnya? Gua doain semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada video kali ini gua mau merangkum sebuah film yang berjudul The Outpost 2020. Film ini menceritakan perang antara Taliban dengan Amerika dan diambil dari kisah nyata. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya cuy biar semakin semangat bikin kontennya. Oke lah cuy, kita masuk ke filmnya. Film berlatar pada tahun 2006 dan diambil dari kisah nyata. Mengisahkan satu unit tentara Amerika Serikat di salah satu lembah gunung di Afghanistan. Pada saat itu tentara Amerika Serikat mendirikan beberapa pos penjagaan di Afghanistan Utara. Tujuannya agar terhubung dengan warga lokal dan menghentikan aliran senjata serta pejuang Taliban dari Pakistan. Salah satunya PRT Kambe, sebuah pos lembah terpencil di suatu sungai. Sir? Pada matahari belum terbit, beberapa pasukan berangkat menggunakan helikopter menuju pos yang dibangun di lembah terpencil itu. Mereka membawa beberapa anggota tentara Amerika Serikat yang terdiri dari Romesa, Gallegos, Skusa, Yanger dan tentara lainnya. Sesampainya di sana para tentara itu pun beristirahat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Beberapa tentara itu melihat keadaan sekitar. Tiba-tiba datang komandan yang bernama Zahid. Tidak lama setelah itu beberapa serangan diluncurkan oleh para pemberontak dari atas tebing. Dan di sini terjadi peperangan. Beberapa setelah itu launcher diledakkan ke arah pemberontak itu. Lalu setelah peperangan kecil itu, seorang kapten dari Tactical Operations Center mengatur rencana untuk membuat hubungan baik dengan warga lokal. Sebab pos jaga yang ditempatinya masih menjadi target dari para pemberontak. Singkat waktu, sang kapten mendapat tugas dari bosnya itu untuk memindahkan kendaraan LLTV untuk pindah ke Narai. Di sana para pasukan tidak setuju dengan itu. Sebelumnya para pasukan yang membawa kendaraan itu hampir mati sebab jalan terlalu kecil dan itu berbahaya apalagi dibawa setelah hujan. Namun komandan tetap ingin melaksanakan seperti biasanya. Singkat cerita, hari mulai gelap dan kendaraan itu pun berangkat dengan beberapa pengawal melewati tebing yang curam dan jalanan yang sangat kecil. Dalam perjalanan melewati tebing yang curam itu, tiba-tiba saja ban mobil yang dikendarai kapten tersangkut di tepian tebing. Dua tentara lantas pergi cek kondisi di depan jalan, lalu tiba-tiba mobil yang dikendarai sang kapten terjatuh dari ketinggian kurang lebih 100 meter. Dua tentara itu terburu-buru untuk menolong namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jelas hal itu membuat sang kapten meninggal di tempat. Film berlanjut di pagi hari. Semua tentara berkumpul untuk berbela sungkawa atas kematiannya sang kapten. Para tentara tanpa sang pemimpin itu bertemu di suatu pos yang bernama Lock Keating dan diketuai oleh Robert. Dia adalah orang yang akan menggantikan sang kapten. Tidak lama dari itu datang tentara sedang berjalan-jalan untuk eksplorasi pos lebih dalam. Di saat sedang berjalan-jalan tiba-tiba saja ada serangan dari para pemberontak. Namun peperangan itu selesai tanpa adanya korban jiwa dari kedua pihak. Kemudian beberapa tentara pergi ke atas tebing untuk ngecek situasi di sana. Tiba-tiba datang tentara dan bertemu dengan SOJ. Ia adalah Muhammad. Dia melaporkan kalau Taliban akan mendatangi pos dan dia menceritakan kalau warga desa tidak senang mereka tentang sekolah. Ia meyakinkan ceritanya kepada SOJ, namun salah satu tentara tertawa mendengar itu dan berkata kalau ia sering kali menceritakan itu. Para tentara yang pergi ke atas tebing akhirnya sampai di sebuah sungai. Mereka menyeberangi sungai melintasi jembatan yang ada di sana. Setelah sampai di tengah-tengah jembatan, jebakan dari para pemberontak meledak begitu saja dan menewaskan sang kapten Hileskes. Lalu Yanger yang melihat hal itu ketakutan. Yanger mengalami trauma dan mengatakan bahwa serpihan otak sang kapten masuk ke dalam mulutnya.
Singkat cerita, beberapa tentara mendatangi Kapten Broad untuk memimpin pasukan karena pasukan itu tidak memiliki kapten lagi. Kemudian scene berpindah ketika salah satu tentara sedang berjaga di pos. Beberapa pemberontak menembaki para tentara itu. Salah satu pasukan melaporkan kepada Kapten Broad untuk meluncurkan serangan menggunakan mortar. Malam pun tiba dan ketika para prajurit sedang dalam penjagaan, seorang prajurit mendapatkan pemberontak sedang menggunakan mortal. Keesokan harinya dua tentara Amerika menjelaskan bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi serangan menggunakan serangan mortar dan tidak diketahui bagaimana mortal itu didapat. Di sini Kapten Broad mencurigai bahwa yang melakukan itu adalah tentara nasional Afghanistan. Kemudian para warga desa menjumpai Kapten Broad untuk meminta pertanggungjawaban atas seorang gadis yang terkena tembakan. Tidak lama kemudian Kapten Broad datang untuk memberitahu bahwa dirinya sudah dibebas tugaskan dan pos penjagaan akan ditutup pada bulan Oktober. Lalu pimpinan diserahkan kepada letnan tentara. Letnan itu mengatakan tidak akan ada helikopter yang akan datang sampai bulan Oktober nanti. Scene berpindah pada esok hari. Muhammad disangka berbohong untuk informasi kalau Taliban akan menyerang pos penjaga. Ia berteriak mengumumkan kalau ratusan tentara Taliban akan datang untuk menyerang habis-habisan pos penjaga. Kemudian ledakan pertama diledakkan di arah pos penjaga oleh tentara Taliban. Cerita berubah ketika Craig memasuki sebuah bangunan untuk meluncurkan serangan RPG. Namun tidak lama setelah itu dia terhempas oleh RPG Taliban lalu kepalanya tertembak oleh senapan. Lalu tiba-tiba saja tentara nasional dari Afghanistan datang untuk meminta bantuan helikopter. Namun letnan mengatakan tidak ada helikopter sampai kalian membantu kami untuk memukul mundur tentara Taliban. Sementara Craig di sana terbaring sekarat. Skusa diminta amunisi kepada Gallegos. Namun tidak lama setelah itu ia tewas tertembak dan tidak sempat memberikan amunisi. We're coming, Skusa! Pesawat Apaches datang 40 menitan lagi. Namun mereka mungkin tidak bisa bertahan sampai 40 menit dengan amunisi yang sangat minim. Sedangkan di sisi lain Carter sedang berusaha untuk memberikan amunisi kepada RS-2 tanpa menyerah. Sementara itu musuh terus menembakinya dengan senapan. Sesampainya di sana Carter kecewa karena amunisi yang ia bawa tidak lagi berguna. Sementara itu peperangan semakin memanas. Sebuah truk berangkat untuk menyematkan orang-orang yang terjebak di RS-2. Namun truk itu tersangkut dan tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu salah satu tentara membuat rencana untuk kabur dari truk itu. Beberapa tentara berhasil lolos namun prajurit yang mengusulkan rencana itu tewas tertembak. Kemudian semua tentara Taliban mendekati pos penjagaan dan berhasil melewati pagar untuk masuk ke dalam pos. Dan pada akhirnya di sebuah persimpangan sebuah RPG diledakkan di posisi Gallego. Dan Mes di sini Gallego tewas. Sementara itu Romesa meminta relawan untuk mengikuti rencananya. Carter yang berada di RS-2 melihat Mes berteriak meminta tolong lalu setelah itu Carter dan salah satu prajurit membuat rencana untuk menyelamatkan Mes. Mace pun berhasil diselamatkan dan dibawa ke dalam kamp perawat. Namun tidak sampai di situ Carter terus berusaha menyelamatkan Mes. Dia berlari membawa Mes dengan tandu di sepanjang perjalanan menuju kamp. Dia mendapat banyak sekali ledakan di dekatnya. Setelahnya beberapa prajurit membantu orang-orang yang masih bernafas diberikan pertolongan pertama. Singkat cerita malam pun tiba. Mereka merenungi akan nasib teman-temannya yang tewas. Lalu tidak lama helikopter datang mengevakuasi tentara-tentara yang masih hidup.
3 hari kemudian setelah berhasil sampai di operasi depan Bostik, mereka semua mengabari anak dan istri-istri mereka. Namun Carter ia menyesal karena tidak dapat membawa Max pulang kembali ke rumah. Dan film pun tamat. See you di video selanjutnya.